sebenarnya Anda ingin mengatakan apa di disertasi ini? Dan kenapa modernitas yang Anda sorot? Oh iya gitu ya. Hmm. Ciri orang modern itu kan ciri orang modern itu kan kita sebagai individu itu kan dihargai ya, dihitung ya. Bahasa kerennya itu sebagai warga ya. Tapi ini kan sebetulnya kan jauh dari jauh dari kenyataan. Kita tuh bagian dari kelompok ini, bagian dari kelompok ini. Jadi ada unsur apa? Tribalisme dengan berbagai wajahnya. Gitu. Iya. Sehingga saya selalu ingat kata-kata Gus Dur, seakan-akan demokrasi, itu seakan-akan ini. Itu betul, itu masuk akal juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di Yogyakarta, di kampus Universitas Sanata Dharma, Sadar, di Yogyakarta. Saya akan mewawancarai salah satu dosen senior, yaitu Pak Stanislaus Sunardi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Nardi. Saya manggilnya Mas saja ya. Oke. Jangan Pak ya, Mas Nardi. Ya. Mas Nardi ini kan dulu ngambil studi Arab ya di Vatikan ya. Iya, betul. Itu Institutum Pontificum Institutum Arabicorum. Betul. Institut itu kan di bawah Vatikan, Vatikan, ya, kampusnya betul. Vatikan. Nah, ceritanya bagaimana itu dari STF Dirgantara dulu, kemudian ngambil studi Arab? Ya, memang setelah saya belajar 4 tahun di STF, Di Dirgantara. belajar filsafat, ya kemudian waktu itu saya ditawari ditawari apakah bersedia mendalami kajian Islam dan kajian bahasa Arab. Nah, karena topik itu memang sangat dibutuhkan untuk konteks Indonesia. Nah, itu bagi saya itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Ya, walaupun saya nggak ada bayangan karena belum pernah belajar belum pernah bahasa Arab sama sekali gitu ya. Tapi untuk konteks Indonesia memang waktu itu saya berpikir ini kesempatan baik supaya kita bukan hanya tahu dari luarnya saja ya, tapi kita bisa masuk betul. Itu ceritanya seperti itu. Begitu. Ya, begitu. Di STF 4 tahun, Ya. S1. Itu tahun berapa Mas Adi? Itu dari tahun 84-an ya. 84-an, lalu selesai 88. 88. Dari akhir tahun 80-an baru berangkat ke Roma, ke Vatikan. Ke Roma dan paradoks ya, unik ya. Berangkat ke Roma mau belajar Arab. Bahasa Arab. Ya betul. Ya itu ya di Vatikan. Ya itu betul. Ya betul. Dan saya ingat sekali itu waktu datang di sana saya belum tahu sama sekali satu huruf Arab pun belum tahu sama sekali ya. Saya belum tahu ya. Belum tahu gitu, lalu ceritanya seperti anak SD itu di sini gitu deh. Biasanya kan yang belum tahu baca tulis kan ada semacam persiapan dulu. Saya betul waktu disiapkan ada tutornya. Iya, guru perempuan dari Lebanon. Saya ingat tuh diajari ya alif bata. Iya itu betul. Sama orang Libanon itu lah. Iya tuh.
Hitung saya mimpi apa ini. Nulis dari kanan ke kiri gitu. Kebetulan itu tempat kami belajar itu di Susteran. Di Susteran dan itu dia punya TK. Dan kami duduk di tempat duduk anak-anak TK. Jadi bareng sama anak-anak TK. Iya, ya persis itu ya. Ya itu ya. Wah, itu ya. Iya, tapi itu itu menarik dan itu mengubah banyak hal gitu. Jadi kelasnya itu di kelasnya sekolah TK. Iya, sebelum semacam matrikulasi. Mengenal huruf-huruf Arab. Belajar sama suster yang dari Lebanon itu. Iya, dari Lebanon itu. Iya, betul. Itu berapa orang, Mas Andri? Atau cuma Anda sendiri? Dari Indonesia ada 2 orang, tapi ketika nanti masuk dipisah itu di institut itu banyak orang. Banyak orang. Itu dari Jerman, dari Italia, dari Prancis, dari Inggris, dari Swedia, ya itu macam-macam. Itu. Tapi yang ikut matrikulasi bahasa Arab itu cuma 2. Saya. Cuma Mas Andri. Yang lain itu beberapa itu sudah sempat tinggal di Yordan, sudah paham dasar-dasarnya. Sudah ada tinggal yang di Lebanon dan sebagaimana. Ya itu ya. Bagi saya waktu itu baru sama sekali dan seperti akrobatik intelektual. itu. Ya, untungnya masih agak muda, jadi masih belajar bahasa masih agak cepat lah. Ya, tapi enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena dari bahasa Latin gitu ya, biasa berpikir dalam bahasa Latin, kemudian ke bahasa Arab itu kan susah sekali. Enggak terbayangkan itu kan ya. Terus berubah dari bahasa Latin ke huruf Arab itu, itu lama sekali. Prosesnya lama. Iya, itu. Karena berhubungan langsung dengan cara berpikir. Ya betul. Ya betul gitu. Lamanya di situ. Bukan kan tidak membaca transliterasi kan. Kan dibaca itu ya itu. Ya itu. Jadi MA ya, S2-nya itu sudah langsung ngambil studi Arab ya. Iya. Setelah ikut matrikulasi itu masuk master. Jadi masuk lalu selama terutama setahun itu intensif itu terutama itu ya bahasa Arab dan sedikit dan pengantar Islamologi ya semacam itu ya baru semester baru tahun keduanya mulai mempersiapkan buat tesis ya. Tapi ya itu untuk mengimbangi dari suasana Eropa supaya dapat suasana Arab. Nuansa Timur Tengah. Setiap libur semester pergi ke Timur Tengah. Iya. Kemana biasanya? Saya yang tahun pertama itu pergi ke Damaskus. Di Syria. Ke Damaskus, ke Suriah itu, kemudian ketemu teman-teman teman-teman Indonesia. Baru tahu ternyata Damaskus itu salah satu pusat belajar fikih ya. Salah satunya. Itu di sana ke Damaskus. Tapi juga ketika Damaskus itu bahasa Arabnya hariannya agak beda. Di Syams itu ya. Kalau di Eropa itu bagaimanapun tetap orientasinya itu ke Mesir ya. Betul, Mesir. Mesir itu yang banyak pengaruhnya. Ketika di Damaskus itu agak berbeda. Agak beda, ya. Kadang-kadang ke Mesir, ke Kairo itu 2 bulanan. Lalu pernah ke Tripoli, Libya. Zamannya Gaddafi. Wah itu susahnya setengah mati, minta izin ke sana untuk masuk itu dulu. Visanya susah? Susah sekali. Bahkan ketika masuk pun akhirnya apa yang saya rencanakan itu tidak buyar semua? Iya, karena ketika mau belajar bahasa Arab di sana, mau cari tutor dan sebagainya, itu persyaratannya berat. Iya, akhirnya saya cuma 2 minggu aja. Habis pulang. Ya. Tapi waktu itu memang motifnya bukan hanya bahasa Arab. Jadi waktu itu saya tuh pengennya tuh gini juga ya, selain belajar bahasa Arab itu pengen tahu
berbagai macam budaya ya dan politik di Timur Tengah. Itu yang ingin saya ketahui juga ya. Ya. Di Damaskus zaman itu tuh masih Bapaknya Hafiz Al-Assad, ya, bapaknya Bashar al-Assad. Ya itu ya. Lagi panas-panasnya itu. Iya panas. Pas lagi perang di Lebanon juga itu tuh. Nah, itu ya. Tapi sebelum Anda firm ya memilih itu, ada orang atau Suharto yang mendorong Anda untuk kayaknya aku pilih ini nih, cocok ini. Nah, ketika saya di Roma ya, itu memang orientasi belajarnya itu memang sangat orientalistis. Oke, ya. Itu jelas. Betul. Itu memang lembaga lembaga orientalis. Itu sudah kalau nggak salah itu udah ratusan tahun lembaga itu sudah lama dulu didirikan di Afrika Utara, baru dipindah ke Roma. Ketika belajar di sana itu memang yang saya pelajari itu memang standar gitu. Tapi ketika saya membaca Edward Said, wah itu pikirannya berubah total. Terbuka. Itu membuat saya ingin sekali ketemu langsung orang-orang dan budaya Timur Tengah itu. Arab ternyata tidak semonolit yang kita bayangkan itu tuh ya. Jadi stereotyping itu memang mengerikan. Nyata, dan saya pengen melampaui itu, mengganti dengan pengalaman saya pribadi. Itu yang mendorong saya nekat ke Timur Tengah. Ya, itu. Tapi setelah Anda 1 tahun ya katakanlah belajar di sana, kemudian mulai masuk kedua untuk persiapan tesis, sudah mulai enjoy, udah mulai dapat feel-nya. Oh, itu belum, baru tahap yang ketika tahap yang kedua ya. Waktu S2 saya memang masih terpengaruh orientasi lembaga itu. Jangan kaget ya. Jadi saya ngambil S2 ini tentang baca tentang Imam Syafi'i. Tapi ya latihan baca bahasa Arab. Jadi dulu saya siang malam latihan membaca kitab gitu. Itu yang fase pertama ya. Jadi baca Imam Syafi'i sambil lihat bagaimana fikih dari berbagai mazhab itu di Timur Tengah itu berkembang itu. Lah mungkin saya mulai agak berubah itu yang tahap yang kedua. Jadi terutama gini, setelah saya selesai S2, saya nggak pengen cepet-cepet pulang ke Indonesia. Tapi tinggal lebih lama di Mesir itu. Tinggal di sana sambil belajar di Universitas Kairo. Nah, dulu waktu itu tujuannya hanya pengen tahu ya sebetulnya kehidupan masyarakat Mesir waktu itu kayak apa gitu. Tapi lama-kelamaan itu saya melihat saya merasakan ternyata itu ada semacam lapisan kehidupan masyarakat Timur Tengah ya, terutama di Kairo itu tuh yang sering luput dari pandangan kita. Kalau saya ungkapkan dengan satu kata itu Kairo itu kan ternyata bagian dari budaya Mediterania. Betul. Nah, itu tuh budaya yang tua sekali dan itu tuh terasa ketika kita ngomong Islam dan sebagainya. Kalau kita baca apa saja itu selalu ada dan itu seringkali nggak kita perhatikan. Padahal itu tuh yang bikin dinamis itu tuh. Wah, itu menjadi saya pengen tahu. Ya, jadi Timur Tengah seperti Kairo tuh tidak sama dengan Islam, tidak sama dengan Firaun tapi itu lebih kaya
saking penasarannya, itu saya sampai pernah yang nginap atau tinggal di Iskandaria. Alexandria. Alexandria, iya itu ya. Karena itu kan itu kan ya situs zaman Yunani itu. Romawi. Itu Romawi kan di sana kan ya. Temuan-temuan besar, bahkan heliosentris dan sebagainya. Kan itu kan di sana kan ya. Sampai saya tuh ya di sana tujuannya untuk menikmati Jadi dari Iskandaria melihat ke utara, membayangkan bagaimana orang-orang Yunani itu datang gitu. Kebetulan waktu itu sedang ada semacam restorasi biblioteka Alexandrina. Kayak gitu. Ya itu itu hal yang mendorong saya kenapa saya sangat punya passion di daerah sana. Yaitu terutama lapisan budaya Mediterania. Jadi dari sana kenapa saya secara otomatis tertarik itu karena itu mengingatkan juga kita semua di Indonesia. Gitu tuh loh. Rupanya kita di Indonesia sebetulnya ada lapisan budaya yang Southeast Asia Asia Tenggara ini yang belum belum terdefinisikan, belum tergali. Gitu ya. Itu betul. Saya menyadari bahwa betapa pentingnya Mediterania dan betapa pengaruh Mediterania itu tidak hanya di Eropa Selatan, tapi juga di seluruh Afrika Utara. Ya betul ya. Itu dari bukunya Fernand Braudel. Betul ya. Dua jilid ya. Betul, ya. Mediterranean in the Age of Philip II. Ya betul. Nah, itu saya mungkin seperti Anda, cuma belum pernah langsung gitu. Betul itu loh. Ini betapa kayanya ini. Iya. Jadi misalnya juga ketika saya mulai bekerja di sini, baca-baca buku, salah satunya buku siapa Lefebvre ya. Lucien. Itu kan yang buat teori tentang Anal School. Ya, ritme analisis. Itu kan dia juga membuat penelitian tentang kota di Mediterania. Itu ya. Bagaimana kota di Mediterania itu punya keunikannya sendiri. Di pantai-pantai. Nah, hal semacam itu kan luput dari pengamatan kita, luput dari horizon kerjasama kita dengan sana. Gitu tuh ya. Ya tuh. Belum ngomong film-filmnya kan di film-film kan juga terasa juga kan gitu kan. Nah, itu. Dan kalau seandainya orang terlalu simplistis membuat barat dan timur. Itu terlalu itu. Itu ya sejarah. Bahkan bukan cuma barat dan timur, tapi orientalis bilangnya the west and the rest. Kurang ajar betul. Bahkan gini ketika setelah saya sedikit menyelami Mediterania itu, ketika sedikit baca bukunya Ibnu Khaldun bukan Bima. Itu kan seperti geografi kultural begitu kan. Kan belum ada imajinasi berarti waktu itu ya. Itu menarik juga. Itu. Setelah itu di University of Cairo. Ya. Selama setahun. Berarti non gelar ya itu. Non gelar. Course kayak semacam course. Iya itu. Nah, terus kemudian Anda balik lagi ke baru setelah itu setelah pulang ke Indonesia. Ke Indonesia dulu ya. Indonesia. Habis itu mau cari S3. Ketika mau cari S3 itu waktu itu masih berpikir saya. Topik tentang Timur Tengah. Tentang Mesir. Waktu itu saya berencana maunya itu pemikiran Mesir kontemporer, semacam Islam kontemporer gitu ya. Kebetulan waktu setahun di sana saya banyak bergaul dengan Hasan Hanafi juga, lalu teman-teman yang mempelajari pemikirannya Najib Mahmud. Bukan Mahfuz. Yang Mahmud. Yang Mahmud, yang filsuf. Itu loh. Itu
menarik karena waktu itu orang-orang itu banyak bicara tentang bagaimana menjadi Mesir, nah, gitu ya. Menjadi Mesir dalam konteks konteks yang dinamis itu ya, di daerah yang begitu strategis gitu. Mereka ngomong itu ya. Ya, mereka ngomong itu. Jadi ketika soal turas dan sebagainya dibicarakan itu, ya itu kan konteksnya kan itu kan. Saya sebetulnya pengen meneliti itu. Tetapi waktu di sana bergaul lagi dengan teman-teman di Universitas Kairo, dengan teman-teman lama yang sudah pernah tak jumpai, itu kayaknya gini hasrat saya untuk mengetahui pemikiran Mesir itu kurang kuat dibandingkan dengan hasrat saya untuk mengetahui kehidupan yang betul-betul nyata itu saya memikirkan ulang. Lalu kan saya bukan seorang antropolog, bukan sosiolog. Gimana masa mau membuat penelitian lapangan etnografi. Iya. Jadi apa gitu kan? Akhirnya saya memutuskan lewat sastra. Makanya lewat sastra, dan akhirnya menurut saya untuk tahun itu ya nggak ada karya sastra yang paling representatif untuk menceritakan soal becoming Mesir, kecuali dari Najib Mahfuz itu. Apalagi lagi populer-populernya tahun itu. Ya waktu itu. Walaupun tantangannya tuh berat sekali itu, tapi oke, saya putuskan itu, dan ternyata itu memberi pengalaman tersendiri ya itu ya. Jadi membaca karya sastra Najib Mahfuz itu pada akhirnya mendorong saya untuk masuk ke ke dunia Mesir lebih yang real tadi. Yang lebih nyata. Juga sejarahnya ya. Sebabnya nggak mungkin membaca karya Najib Mahfuz tidak tahu sejarah Mesir. Betul. Hampir nggak mungkin gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus belajar sejarah Mesir juga itu. Dan itu menjadi momen yang paling menarik bagi saya untuk sebetulnya secara nggak langsung berdialog antara kebudayaan gitu tuh ya. Jadi bisa membuat saya tahu ternyata sebetulnya dalam banyak hal kita semua itu mirip. Ya karena di sana juga mengalami kan persentuhan dengan modernitas. Ya. Bagaimana bernegosiasi dengan modernitas, sama kayak di sini. Betul, betul. Jadi misalnya kalau yang paling paling mencolok itu misalnya yang kita alami kalau di tahun akhir tahun 90-an itu kita kan masih dihadapkan dengan masalah berbagai kelompok sektarian. Sektarian itu tuh ya. Itu mirip dengan yang dilakukan, yang diomongkan oleh Najib Mahfuz dan teman-teman lainnya tuh ya. Tapi ternyata di mana-mana itu masalah sektarian itu tuh cukup mengganggu untuk memasuki zaman modern. Tapi sekali lagi, tapi kalau kita menggunakan jalan otoriter dan sebagainya ya nggak menyelesaikan masalah. Dan menurut saya sosok Mahfuz itu sosok yang betapapun lambat prosesnya, dia tetap mengutamakan seperti dialog hiwar itu. Sebentar, ini saya mau nunjukin ini disertasinya. Ini dari samping dulu ya agar para pemirsa bisa membayangkan ketebalannya. Ini baru banget, ini baru masih anget ya. Baru Agustus 2025. Ya, baru 2 bulan yang lalu. Judulnya Saga dari Bengawan Nil, Ekstase Lahirnya Masyarakat Mesir Modern dalam karya Najib Mahfuz. Nah, Anda serius sekali bikin disertasi. Ya, kalau tak lihat ke belakang,
rasanya saya waktu itu tidak sedang membuat disertasi. Tapi Tapi sedang menikmati betul-betul. Ya. Pantesan segini. Betul, ya, betul-betul sedang menikmati hidup ya. Jadi belajar, nulis, dibayari itu. Ya benar juga ya. Belajar ya, aneh. Ya itu ya, betul-betul menikmati, dan saya nulis waktu itu pertama-tama ya untuk diri saya sendiri, untuk masyarakat saya sendiri ya. Ya sedang belajar lah waktu itu kan. Betul-betul saya menikmati itu. Itu. Dan apalagi waktu itu kan sedang muncul muncul internet. Ya, baru muncul internet. Iya, muncul internet. Saya ingat bahwa bimbingan waktu itu saya udah mulai pakai email. Ya itu ya. Jadi betul-betul sangat mendukung ya waktu itu. Tapi Anda ketika menulis ini sudah di sini atau proses menulisnya di Roma? Ini sebagian di Roma, sebagian di sini. Jadi gini, itu menarik, itu pertanyaan yang menarik itu. Jadi setelah di Kairo penelitian lama, ya itu hampir setengah tahunan, saya pindah ke Roma, ya di Italia sana. Saya menulis, kemudian ya sambil bimbingan dan melengkapi data sekunder gitu. Nah, 2 tahun terakhir lah, begitu akhirnya saya ngomong dengan pembimbing, kan tinggal menulis gitu ya. Apakah mungkin tidak saya buat di Indonesia? Ternyata diperbolehkan. Dan saya ya itu mungkin membantu saya juga ya. Itu saya menulis di kampung halaman saya. Di mana? Tapi dirahasiakan waktu itu bahwa saya itu di Indonesia. Jadi kampung halaman saya itu di pinggiran kota Semarang. Jadi di bawah, di mana ya? Namanya di dekat Gunung Kendari Sodo. Itu di bawah Bandungan itu turun. Bandungan, ya, dari Bandungan arahnya. Iya, gitu bahasanya. Jadi waktu itu rektor di sini memperbolehkan saya menulis di Semarang dengan syarat dirahasiakan supaya nggak terganggu waktu menulis. Itu jadi saya memang menulis fokus full di sana. Dan saya bisa sangat fokus betul. Saya bisa berimajinasi, bisa meneliti, menafsirkan karya-karya Mahfuz dan semacamnya ya. Itu. Bahkan menariknya ya. Ketika ada surat dari kampus ke saya masih dikirimkan ke Roma. Tujuannya memang disengaja oleh rektornya bahwa seolah-olah saya itu tidak di Semarang. Iya gitu. Tujuannya tidak boleh diganggu sama sekali. Bahkan ketika Gunung Merapi meletus, saya nggak tahu. Karena saya punya ruang sendiri dan semua TV dan sebagainya itu disingkirkan supaya nggak mengganggu. Ya itu mengganggu. Wah, enak banget itu. Jadi makanya saya relatif bisa konsentrasi. Ya itu. Ya. Diselesaikan dalam waktu, penulisannya diselesaikan dalam waktu nggak sampai setahun penulisannya. Ya, kalau sudah punya data itu sebetulnya kan enak. Ya, tinggal duduk aja. Iya betul. Betul. Iya. Jadi kadang, tapi seperti orang gila ya. Iya kan ya. Nggak tahu dunia luar. Jadi ya maksud saya ya kadang-kadang jam 2 terbangun dan sebagainya itu ya biasa kan kalau kita sudah membuat tugas akhir itu ya. Jadi saya suka ngomong dengan mahasiswa saya, pokoknya kalau belum mimpi dengan tugasnya, belum terbangun tengah malam dan sebagainya, berarti kalian belum menjiwai. Iya, saya punya pengalaman itu. Sampai 2 kali saya tipes loh. Oh ya, selama penulisan itu? Iya, tipes. Iya, jadi memang makanan
agak terabaikan begitu. Ya itu. Ya. Tapi ya worth it ya hasilnya. Meskipun saya belum baca full ya, baru baca sebagian, tapi efek wow-nya banyak banget. Wow efeknya kalau Anda baca disertasi ini banyak sekali plot twist. Tapi sebenarnya Anda ingin mengatakan apa di disertasi ini? Dan kenapa modernitas yang Anda sorot? Oh iya gitu ya. Ya sebetulnya ada, kalau diomongkan secara garis besar itu sebetulnya ada dua hal ya. Jadi yang pertama itu memang saya pengen belajar pengalaman masyarakat Mesir memasuki apa yang disebut zaman modern ya. Zaman modern itu kan ya kalau di kita di banyak tempat kan juga biasanya kan hanya dialami sebagai jargon aja ya. Ya, propaganda saja dan sebagainya kayak gitu loh. Ketika saya membaca karyanya Najib Mahfuz itu saya bisa melihat secara atomistik, secara detail itu ya bagaimana masyarakat dari berbagai lapisan ya itu menjadi apa yang disebut modern gitu. Dan tantangannya. Nah, itu tetap omongkan, saya arahnya itu ke sana itu karena tahun 98 ya ini kan saya buatnya kan bersama dengan itu kan. Di tahun 98 itu kan saya melihat bahwa sepertinya begitu kita bebas dari rezim otoriter, itu kita semua sadar bahwa ternyata kita itu tidak jadi modern gitu loh. Jadi yang selama ini diomongkan kita menjadi negara modern dan sebagainya itu ternyata enggak gitu loh. Akhirnya saya lalu tak bandingkan dengan yang terjadi di Mesir itu ya. Katakanlah misalnya bagaimana fungsi pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat modern atau modern itu kan ya di mana-mana di mana-mana ternyata nggak terlalu berhasil seperti di Mesir itu ya. Kalau di kita ya kita semua tahu ya, zaman Orde Baru kita sekolah ya tujuannya ya cari kerjaan, tapi pekerjaan yang paling umum ya pekerjaan yang disiapkan oleh oleh negara maupun penelitian waktu itu kebanyakan penelitian ngikuti di departemen dan sebagainya gitu ya. Ngikuti programnya Bappenas. Nah, ya kan gitu kan ya. Ya gitu. Jadi poinnya itu menurut saya kita gagal melahirkan orang-orang yang kritis gitu. Atau saya kalau menggunakan bahasanya yang tak pakai di situ tuh gagal melahirkan masyarakat budaya berpikir. Itu poinnya. Iya, budaya berpikir. Saya sebutnya di Mahfuz sebutnya Tsaqafah al-Fikrah. Nah, itu. Jadi di situ tak omongkan panjang lebar. Peradaban berpikir. Iya. Karena gini kan, ini juga kita alami. Kalau orang miskin, orang biasa ketika masuk dunia perguruan tinggi itu sekolah, pasti kan untuk umumnya kan untuk meningkatkan mobilitas sosial. Itu mobilitas sosial. Gitu tuh. Ya, mobilitas sosial. Dan akhirnya lupa lupa membangun apa artinya modern untuk orang-orang untuk orang-orang biasa waktu itu. Nah, itu gini saja bahasanya, lupa dengan kelas asalnya. Persis. Persis itu. Nah, di sini itu ada tokoh yang menurut hemat saya itu dalam arti tertentu sebetulnya sedang mau melakukan apa yang disebut bunuh diri kelas. Artinya Aja kelas menengah yang mencoba Mahfuz semacam itu. Mahfuz itu sebetulnya dari kelas menengah.
Nah, tapi dia ngikuti ideologi sosialis yang mencoba mau ini. Ke bawah rakyat. Ya, itu ya. Entah berhasil atau tidak, tapi yang penting itu gini, yang dari bawah itu cenderungnya itu hanya untuk meningkatkan status sosial saja. Dirinya sendiri dan keluarganya. Itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya pendidikan tidak diarahkan untuk ke budaya pemikiran, kok kayaknya kita nggak pernah modern. Lalu yang kedua dan nanti itu sangat mempengaruhi saya di sini itu ya. Jadi misalnya krisis iman. Ya. Orang modern itu biasanya kan identik dengan sekular itu ya. Itu identik dengan dengan sekular itu. Lalu bagaimana masalah krisis iman itu diomongkan? Di novel itu ada ruang untuk membahas krisis krisis keagamaan. Dan ruang itu yang dipakai kebanyakan itu ruang seni. Maka saya mencoba mendialogkan antara agama dan seni dalam kaitannya untuk karena menggunakan bahasa saya itu mendewasakan orang-orang beriman kayak gitu loh. Itu terasa betul gitu. Dan di Indonesia kan sebetulnya kan agama jalan, seni juga banyak. Tapi kan bagaimana kedua-duanya itu bisa saling mendewasakan. Itu yang ingin saya cari. Jadi bukan hanya misalnya seni dipakai alat untuk dakwah atau misi, bukan itu maksud saya, ya. Tapi orang yang masuk logika seni itu kayak apa dan sebagainya. Jadi Najib Mahfuz tuh mengulas hal-hal semacam itu. Itu kan menurut hemat saya becoming modern itu ya seperti itu gitu loh. Kita butuh ruang semacam itu. Jadi cukup banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana dan kemudian yang kemudian itu selanjutnya bisa tak pakai untuk mempersiapkan program ini juga. Di sini. Ilmu religi dan budaya IRB. Iya, kan saya sebelum berangkat ke sana saya itu kan sudah harus mengurusi ini kan. Berarti kan saya paling tidak itu harus waktu di sana harus mempersiapkan dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang insya Allah bisa membantu orang untuk becoming modern. Ya enggak? Itu. Dan lagi yang enggak saya temukan di sini, tapi juga tidak saya temukan di kelas. Ketika saya belajar di Eropa maupun di Mesir itu ternyata saya baru menyadari saya itu buta seni. Atau dibutakan seni gitu ya. Seni itu tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ternyata. Apalagi di dunia pendidikan. Itu saya baru menyadari. Betul. Jadi banyak waktu saya ketika di Roma maupun di Mesir itu tak pakai untuk itu. Menikmati seni. Iya, dan belajar seni. Ketemu dengan para seniman-seniman itu. Karena mereka itu menjadi bagian kehidupan sehari-hari itu. Itu. Dan zaman Anda sekolah masih teknokratisme Orde Baru itu kurikulumnya. Iya, betul. Makanya tumpul imajinasi seni kita. Betul itu. Makanya misalnya sekarang ini saya kalau kuliah itu kadang-kadang kalau saya gagal membangkitkan motivasi mahasiswa, sekarang itu kadang-kadang saya tak carikan videonya W.S. Renda. Idola Anda itu. Iya, coba dengarkan ini. Yang mana? Menghisap sebatang lisong. Itu. Misalnya saja lisong. Saja sebatang lisong. Jadi poinnya itu gini, ternyata ketika ada nyebut Soeharto itu
Rendra itu menggunakan seni ya, dipakai untuk dipakai untuk menghadapi Orde Baru itu memang sangat kena dan menyakitkan. Ya. Oleh karena itu Rendra betul-betul dibenci oleh gitu kan ya. Itu loh. Saya baru bisa menyadari kehebatan Rendra terutama ya di situ. Ya sekarang itu kan ya itu loh. Ya. Itu. Dan kita kita itu secara umum nggak punya itu ya lingkungan untuk membangkitkan ekosistem ya, untuk menajamkan seni. Itu. Saya ingin agak mendalami soal modernitas tadi yang Anda temukan di Mesir ya, melalui novel-novelnya Najib Mahfuz. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia ya, Pak Nardi, Anda juga sempat menyinggung tadi bahwa otoritarianisme bisa mematikan modernitas. Betul. Sehingga setelah reformasi, orang-orang pada sadar, oh ternyata kita sama sekali nggak modern selama 32 tahun. Saya pikir begini singkatnya, modernitas yang sudah berjalan di Indonesia, katakanlah sejak kemerdekaan, kemudian seperti mati di era Soeharto selama 32 tahun. Dulu Bung Karno bisa kita lihat sebagai salah satu simbol bagaimana pemimpin modern lahir di Indonesia, dan dia konsisten untuk memperjuangkan modernitas itu dengan berbagai konsepnya dan kekeliruannya. Iya, betul. Di Mesir juga kan hampir terjadi situasi serupa, dari zamannya Nasser, yang seperti Bung Karno ya, gagasannya macam ada sosialisme Arab dan lain-lain, kemudian dimatikan oleh rezim militernya Mubarak. Hampir sama kayak di sini zaman Orde Baru. Menurut Anda bagaimana, Pak Nardi? Mengapa modernisme itu mati oleh otoritarianisme? Menurut pengalaman pribadi saya itu kita itu baru terhenyak bahwa kita itu tidak semodern yang kita bayangkan itu setelah ada reformasi. Betul. Dan berkomunikasi dengan pengalaman negara-negara lain gitu. Ya misalnya yang paling paling sederhana saja ya. Ciri orang modern itu kan ciri orang modern itu kan kita sebagai individu itu kan dihargai ya, dihitung ya. Bahasa kerennya itu sebagai warga ya. Sebagai warga negara, citizen itu ya, sebagai warga negara ya. Kalau kita ngomong sebagai warga negara ya, kita berani ngomong hak dan kewajiban gitu ya. Tapi ini kan sebetulnya kan jauh dari jauh dari kenyataan, jauh dari proses bermasyarakat kita ya. Jadi kita itu sudah lebih dekat dengan kita tuh bagian dari kelompok ini, bagian dari kelompok ini. Jadi ada unsur tribalisme dengan berbagai wajahnya. Gitu. Iya. Sehingga saya selalu ingat kata-kata Gus Dur, seakan-akan demokrasi, itu seakan-akan ini. Betul, itu masuk akal juga ya. Itu ya sebagai contoh. Contoh yang lain yang tak alami. Pengalaman saya membaca tulisannya Kartini. Betul. Kartini. Bagi saya, Kartini itu pertama-tama bukan hanya sebagai tokoh emansipasi perempuan, tapi bagi saya itu tuh sosok manusia modern Indonesia. Karena kalau saya baca tulisan-tulisan dia itu merasa bagaimana tradisi itu mengungkung dia. Tradisi itu mengungkung dia. Dan dia kadang-kadang mempertanyakan loh, kalau tradisi semacam ini ya, dan itu bertentangan dengan kemanusiaan kita, apakah tidak perlu kita tinjau lagi dan selalu seperti itu. Ya. Pokoknya kritis sekali itu ya.
ya dari Kartini itu ya. Termasuk di dalamnya dia berani ngomong tentang agama juga. Jadi poinnya yang ingin saya katakan, kalau saya melihat Kartini sebagai sosok sosok orang modern, itu saya melihat Kartini sebagai orang yang ingin menggunakan akal dan perasaannya untuk mendefinisikan dirinya, untuk membuat sesuatu yang di masa depan. Itu. Bahkan saya membayangkan kalau Kartini itu tinggal di Eropa, mungkin dia tidak kalah dibandingkan dengan Immanuel Kant. Dalam arti keberanian menggunakan pikirannya. Itu luar biasa. Keberanian menggunakan pikirannya dan keberanian untuk mempertimbangkan ulang tradisinya. Itu banyak diomongkan di buku itu. Terutama ya tokoh si Kamal itu ya. Tapi sekali lagi ya, ini kan bukan masalah bukan masalah ini betul ini salah. Tapi yang kita butuhkan itu ruang. Nah, itu loh, ruang untuk membicarakan hal semacam ini. Ya, ini kalau nggak ada, kita nggak pernah dewasa. Masyarakat yang dewasa itu kan yang mendialogkan yang kita rasakan. Tak pikir itu. Jadi bukan hanya soal pilihan ini bagus ini tidak. Enggak, prosesnya dialog gitu loh. Jadi misalnya kita bayangkan ada Kartini, nanti Ki Hajar lagi itu ya Ki Hajar itu ya. Ketika ngomong seandainya saya seorang dan sebagainya ya kayak gitu. Itu kan cara mendialogkan kan ya itu loh. Ya, cara mendialogkan. Itu menurut saya yang selama Orde Baru jelas. Nggak ada itu. Mungkin. Bahkan baru hari-hari ini itu kita tahu ternyata kita tuh punya film yang namanya Turang. Film-film dari zaman Orde Lama ya itu yang luar biasa gitu loh. Jadi seolah-olah sejarah baru dimulai tahun 65 dan sebagainya lah itu tuh. Kita kehilangan itu periode itu. Betul. Dan celakanya dari 65 ke sini itu kita hidup dalam suasana yang sangat monolitik ya. Monolitik itu lah. Dan itu membuat saya sepertinya itu yang memang hidup lagi ya setelah 98 itu lah ya, hidup lagi boleh mempunyai angan-angan, boleh mempunyai rencana. Nah itu yang menurut saya suasana reformasi itu menurut saya itu yang menarik. Sebelumnya kan hampir nggak mungkin. Nggak ada. Itu kan itu. Nah, tapi memang seperti bangsa Mesir pun ya, kita kan juga tertatih-tatih ya sebenarnya ya. Tertatih-tatih baik karena faktor politik tadi, ada rezim yang represif, termasuk juga bagaimana masyarakat ini bernegosiasi dengan modernitas ya. NU misalnya yang sangat kekeh dengan tradisionalismenya, dan NU juga menurut saya bernegosiasi dengan modernitas. Bahkan saya mengajukan hipotesis bahwa sebagai organisasi NU ini adalah anak kandung modernitas. Sebagai organisasi sebagai organisasi, bukan sebagai satu ekosistem ajaran Islam ya, tapi sebagai organisasi ya NU adalah anak kandung modernitas. Bagaimanapun juga ya. Nah, negosiasi ini kan tidak selalu berhasil dan tidak selalu mulus. Betul. Pak Nardi, Anda kalau membandingkan situasi ini di Mesir berdasarkan studi Anda dengan di Indonesia mengenai bagaimana masyarakat di kedua negara bernegosiasi dengan modernitas itu seperti apa? Ya, gitu ya. Gini ya, sebetulnya ketika saya mulai ketika saya mulai menyelesaikan S3 ya, itu saya dengan teman-teman LKS sebetulnya pernah ngajak ya untuk mempertimbangkan ulang bicara tentang tradisi. Bagaimana tradisi itu diomongkan dalam konteks modernitas. Karena kan selama ini kan zaman modern
itu ada karena menolak tradisi kan gitu kan ya. Jadi semacam itu kan. Ya, semacam itu kan ya. Itu kan ya, itu. Jadi ada agak apa? Antagonistis gitu kan ya gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kita semua tahu ya keterbatasan modernitas ya, jadi rasionalitas modern dan sebagainya itu ya, teknologi dan sebagainya itu ada keterbatasannya. Dan menurut hemat saya itu ada faktor unconscious ya, entah ekonomis atau psikologi dan sebagainya yang itu selama ini kurang diperhatikan oleh zaman modern. Nah, saya mau mengatakan gini. Sebetulnya kalau kita itu betul-betul berani ya berpetualang ya masuk ya lorong modernitas zaman modern, itu nanti kita tuh akan ketemu limit ya dari keterbatasan dari modernitas, dan ternyata tradisi itu bisa bicara. Nah, ya, tradisi bisa bicara. Coba deh kalau kita ngomong postmodern itu kan justru semacam menghidupkan kembali tradisi ya, tapi dengan cara yang berbeda ya. Jadi menghidupkan tradisi tapi tidak dengan cara modern. Nah, itu kan. Jadi maka sejak awal tahun 2000 saya tertarik bicara tentang post tradisionalismenya seperti Gideon dan sebagainya gitu. Nah, itu sebetulnya harus kita masuki. Sebetulnya 2 tahun yang lalu saya pernah diundang bicara tentang Islam Nusantara. Itu momen yang bagus sebetulnya. Ya, momen yang bagus. Jadi ngomong Islam Nusantara tapi lewat dulu saya menyarankan lewat jejak terutama di dunia seni. Jadi namanya semacam ya lapisan seni, lapisan seni, substratum seni yang berkembang di Indonesia ini. Ya kita kita baca secara detail ya. Jadi bukan hanya aspek materialnya, aspek ritualnya, tapi juga pengetahuan yang embedded di dalamnya. Itu kalau itu kita dalami betul, mungkin kita akan menemukan filsafat kita, pemikiran kita harus sampai ke sana. Itu yang kita impikan, bukan hanya kita menghidupkan kembali rumusan-rumusan Islam yang diwariskan oleh para peneliti di masa lalu. Bukan hanya itu. Jadi masuk ke dalam. Itu menurut saya itu cara berdialog jadi becoming modern tapi lewat tradisi itu ya. Supaya Islam Nusantara tidak hanya menjadi jargon saja ya gitu ya. Itu jadi misalnya soal wayang pun belum selesai kita tuh ya. Masih banyak yang harus kita gali. Kita gali. Ya, jadi estetika wayang itu ya. Jadi kita ngomong estetika wayang, tapi dari perspektif ya memang ya kalau saya latar belakangnya kan filsafat ya filsafat seni ya. Itu kita bisa masuk lebih dalam. Nah, sakafah fikrah itu arahnya ke sana. Ya, jadi kita itu memang memasuki beneran. Baru dari sana saya menduga itu nanti akan muncul gagasan-gagasan baru dari sana itu. Dan para pemikir di Mesir seperti Zaki Najib Mahmud yang filsuf itu arahnya selalu ke sana. Bahkan Husain pun sebetulnya menurut saya sampai detail ke sana. Tapi saya masih optimis ya, masih berharap nanti dapat teman-teman NU, teman-teman Muslim itu tertarik untuk melihat Islam Nusantara, terutama dari perspektif Islam Nusantara sebagai
sebagaimana apa ya, mengendap dalam substratum apa seni. Ya, seninya itu kenapa saya pilih seni? Itu menurut saya itu kan area di mana kan ya banyak unsur itu saling kan saling bertemu dan saling menyumbangkan gitu. Kalau hasilnya itu tidak menarik, tidak bisa dihidupi, pasti sudah gagal dari dulu kan ya. Iya kan? Mengapa ini kok dihormati? Mengapa itu bisa bertahan hidup? Pasti kan, iya, pasti kan memang ada daya hidupnya di sana kan. Dan itu menurut saya teman-teman dari dalam, itu tuh dibutuhkan kesaksiannya itu berhadapan dengan itu. Dari dalam itu maksudnya? Ya orang-orang yang bisa mengalami. Jadi mungkin ada orang peneliti yang tugasnya itu hanya menginventarisasi tugasnya ini. Tetapi kan butuh peneliti yang membaca benar. Insider. Ya itu, menafsirkan. Ya. Itu yang sebetulnya yang saya bayangkan kalau kita bicara tentang tentang seni dan religi dan sebagainya, arahnya ke situ. Arahnya ke sana. Jadi Anda seakan-akan ingin memanifestasikan apa yang Anda bayangkan tadi dan apa yang Anda dapat ketika Anda sekolah dulu ya di program studi ini. Atau seperti apa? Iya betul gitu memang ya. Jadi sebetulnya ketika saya belajar terutama yang S3 itu kan saya seolah-olah itu bertanya apa artinya menjadi masyarakat modern. Gitu ya. Lewat masyarakat Mesir. Nah, karena ketika saya harus mengawali prodi ini, jangan sampai prodi ini malah melemparkan mahasiswa saya untuk tidak latihan becoming modern. Itu. Makanya ketika saya belajar yang S3 itu sepertinya seolah-olah itu saya sedang mempersiapkan diri dan materi sebagai materi untuk nanti dijalankan di sini semacam itu ya. Iya itu. Jadi misalnya bagaimana hubungan politik dan seni dan sebagainya, bagaimana ngomong tentang etika dan sebagainya itu sudah tak antisipasi ketika belajar S3 itu. Jadi kenapa pakai istilah itu ilmu religi? Waduh, ini ceritanya panjang sekali ini ya. Ini temuan dari mana ya? Gini, sebetulnya waktu itu ketika kami mempersiapkan itu di sekitar tahun 1996-an sudah dipersiapkan. Saya dan banyak teman itu sebetulnya prodi ini lahir dari bantuan banyak teman intelektual di Jogja dan di Salatiga di UKSW sana ini. Ya, tapi poinnya ini waktu itu tuh diusulkan membuat prodi yang namanya itu kajian budaya. Kajian budaya. Tapi ketika diajukan ke Dikti, mereka nggak setuju. Kan nggak ada nomenklatur kajian budaya. Kan sudah ada sosiologi, sudah ada antropologi dan sebagainya. Ini apa? Ilmu apa? Gitu. Lalu mereka menawarkan nama lain. Aja filsafat saja. Ya, kami sudah punya filsafat. Bagaimana kalau agama dikatakan dengan agama? Bukan, ini topiknya tentang kajian budaya. Nah, setelah ngomong panjang lebar, akhirnya ditemukan itu nama ilmu religi dan budaya, karena itu memang berbau agama. Tapi agama di sini itu tidak dipelajari seperti di teologi, ya, dari aspek religiositasnya. Akhirnya kami menggunakan religi dan budaya. Apalagi dulu
pendiri Sanata Dharma, Triarkara kan juga sudah banyak bicara tentang soal religi dan seni dan sebagainya itu. Maka kami pakai religi, kajian religi dan budaya. Nah itu. Tapi dalam perjalanannya itu ya mungkin ya setelah 10 tahun itu mereka ada peraturan. Sekarang tidak boleh menggunakan nama prodi yang menggunakan nama dan gitu loh. Harus pilih salah satu. Gitu. Jadi kajian religi atau kajian namanya atau kajian apa? Kajian budaya, gitu loh. Jadi kamu bayangkan dulu mau menggunakan kajian budaya tidak boleh, baru 10 tahun kemudian ada dipaksa dan kami sudah mapan dengan nama itu, sudah menjadi trademark di sini. Akhirnya baru ganti menjadi apa? Menjadi kajian budaya dan itu ya. Tapi poinnya gini, poinnya kami membuka prodi ini itu maunya tuh ingin membuka prodi sebetulnya humaniora ya, human sciences, tapi yang lebih apa ya lintas disiplin. Intinya itu sebetulnya. Betul. Karena di sini kan sejak awal punya komitmen pengembangan ke humanisme, humanities begitu ya. Tapi humanities yang lebih relevan sekarang itu kayak apa gitu tuh. Ya, akhirnya kan ya semacam humaniora lintas disiplin semacam itulah. Itu. Pendekatannya interdisipliner. Itu betul itu. Tapi masalah nama aja ini karena terbentur administratif. Iya betul. Iya itu betul. Oke. Dan anu juga ya, menariknya jadi pendekatan lintas disiplin yang kami tuangkan di kurikulum di sini itu juga sekaligus menjadi pintu masuk bagi kami untuk melihat bagaimana universitas perguruan tinggi itu melahirkan ilmu-ilmu modern. Jadi kami belajar itu loh. Jadi gini, menurut hemat kami itu sekolah perguruan tinggi itu kan mengadministrasikan, melembagakan ilmu-ilmu modern waktu itu. Nah, sekarang kami tidak mau didikte oleh ilmu-ilmu modern sebagaimana dilembagakan. Karena sebelum dilembagakan jauh lebih kaya ya. Jadi ada ilmu yang tidak jelas ini masuk sosiologi atau ekonomi dan sebagainya gitu kan. Itu. Jadi lewat prodi ini itu kami punya kesempatan untuk melihat misalnya ya yang melahirkan sosiologi itu apa, yang melahirkan antropologi itu apa, itu. Jadi lewat prodi ini tuh kami juga belajar belajar tentang bagaimana ilmu modern itu memang lahir dari semangat modern, tapi ketika masuk ke dimasukkan ke lembaga perguruan tinggi, apalagi yang jadi Indonesia, itu kan menjadi rigid, birokratis. Iya, spirit modernnya nggak ada lagi sebetulnya. Iya kan? Iya itu betul. Betul. Iya, misalnya saja ya, tapi ini agak akademis itu. Salah satu buku yang kami pakai sebelum mendirikan ini itu bukunya Michel Foucault yang judulnya itu The Order of Things. Itu buku tentang munculnya ilmu kemanusiaan. Nah, jadi kami harus belajar itu, supaya berani membuat ramuan kita sendiri. Jadi becoming modern untuk masyarakat di Indonesia yang terutama di daerah Jogja dengan latar belakang mahasiswa kayak gini itu apa? Supaya berani kayak gitu. Jadi kami tidak hanya ngambil sosiologi, antropologi, bukan itu ya, itu harus ke sana. Ya itu.
gaya pembagian gaya lama, pembagian gaya lama sosiologi, antropologi. Iya betul. Iya kan. Old style lah. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya. Interdisiplinerinya orang bisa macam-macam, ada ilmu religi dan budaya. Di kampus lain ada cultural studies. Betul. Nah, tapi di luar itu ya, Mas Nardi ya, Anda bersentuhan dengan berbagai manusia dengan latar belakang di seluruh dunia ya. Anda di Vatikan bertemu dengan mahasiswa dari berbagai negara. Anda ke Timur Tengah bertemu dengan orang-orang Mesir, orang-orang Suriah, ya. Dan Anda di sini di Indonesia bertemu dari kecil di sini. Anda memaknai semua pertemuan ini, perjumpaan ini seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang pertanyaan yang sangat sulit, tapi juga sangat menantang ya. Ya, sangat menantang dan sangat menarik ya. Saya ingat ingat kata-kata seorang seniman tradisi dari Bandung. Dia pernah mengatakan gini, apa itu budaya? Dia mengatakan gini, budaya itu kalau kita meminjam tapi tidak kita kembalikan. Jadi kita meminjam tapi itu. Nah, di kita itu pengalaman hidup saya selama ini itu cenderung kan dididik untuk mengatakan ini milik saya, ini milik kamu, nah gitu ya. Kita harus yang murni, ya, dan sebagainya ya. Ada itu, gitu loh. Padahal de facto kita itu kan, kita itu kan intertekstualitas. Itu tuh ya. Bahasa akademiknya intertekstualitas. Iya, kita itu kan itu tuh ya. Iya, kita itu kan intertekstualitas. Nggak ada yang milik kita sendiri gitu ya. Kabeh nyilih. Iya. Kita kan hanya Kita kan hanya meramu sebetulnya sesuai ya itu. Nah, maka ketika di awal tahun 90-an saya bergabung dengan Intervidei, itu kan kelompok dialog antara agama tuh ya. Ya, itu bagus itu ya. Ketika sampai di sana saya juga mulai bergaul dengan teman-teman LKIS sampai akhirnya saya itu punya semacam keyakinan ya. Sebetulnya yang kita butuhkan untuk becoming diri sendiri, becoming Indonesia, itu sebetulnya ya bagaimana membuat supaya diri kita tuh mengalami intertekstualitas. Ketika saya hidup dengan teman-teman LKS bertahun-tahun, itu tidak pernah ngomong tentang tidak pernah ngomong tentang dialog dan sebagainya. Tapi yang penting bagaimana bekerja sama supaya diri saya itu ya saling dibentuk oleh teman-teman yang lain. Nah, itu. Di Indonesia ya kayaknya itu yang kita butuhkan. Ya. Spirit saling saling mengadakan. Ya. Bukan hanya koeksistensi. Saling milih. Iya, betul, saling milih. Iya itu. Saling meminjam. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang menarik ya kita rayakan bersama. Ya. Jangan diklaim sendiri. Iya betul. Itu kan becoming Indonesia. Itu yang kita impikan sebetulnya. Ya itu. Sekali lagi ya, sebetulnya teman-teman NU itu punya banyak andil banyak andil ke saya untuk berani melakukan itu. Saya belajar dari teman-teman NU, dari teman-teman LKIS yang muda-muda waktu itu militansinya tinggi sekali untuk belajar dari tempat lain. Ya. Itu yang sebetulnya itu yang kita tunggu lagi.
karena lama-kelamaan itu ya mungkin karena faktor politik atau ekonomi ya, itu akhirnya itu tren untuk mengapropriasi ya, itu diganti dengan tren untuk mengklaim. Saya nggak tahu tuh, saya nggak tahu apa itu ya. Ya itu ya itu persis, ya. betul. Itu yang kita butuhkan sebetulnya ya itu. Jadi misalnya narasi begini, ini yang narasi yang paling sederhana. Oh ini kan budaya Sunda. Wah, itu milik kami misalnya. Betul, oh ini kan budaya Jawa Tengah. Iya betul. Ya kan? Bukan Jawa Timur, ini milik kami orang Jawa Tengah. Oh ini budaya Bali, bukan budaya NTB misalnya. Bukan budaya Sasak, ini milik kami. Nah itu yang menurut Anda apakah perasaan-perasaan seperti itu ya? Apa ya, chauvinistik atau apa itu akan menghalangi proses menjadi Indonesia betul. Dan menurut saya itu sebetulnya tugas tugas masyarakat sipil itu harusnya itu menghindarkan namanya itu ya tren ke sana itu. Masyarakat sipil ya dunia pendidikan, pusat-pusat kebudayaan itu harusnya itu dikuati di situ gitu loh. Kalau yang Anda omongkan tadi, yang pertama tadi itu kan itu kan ya motif politik gitu, mungkin apa birokrasi dan sebagainya. Ya sah-sah saja gitu ya. Motif pariwisata. Pariwisata kayak gitu kan itu ya. Tetapi aspek yang mengalir, saling meminjam dan sebagainya, itu kan yang menghidupkan kita semua. Jogja kalau nggak ada itu nggak ada Jogja. Jadi kami itu adanya Ngayogyakarta Hadiningrat. Iya gitu ya. Ya betul itu. Ya itu. Itu semangat. Jadi kadang-kadang kita tuh bisa menertawakan diri kita sendiri kan lewat ya itu tuh lah. Tapi kan gini juga Mas Adri, ini menarik ya karena tadi kita sudah kadung ngomongin Mesir ya. Jadi saya ingat satu kalimatnya Braudel, Fernand Braudel yang menulis Nusa Jawa itu. Dia bilang begini, tidak ada satupun tempat di dunia ini, kecuali mungkin Asia Tengah, yang seperti halnya Nusantara, menjadi tempat persilangan berbagai kebudayaan besar di dunia, melebur atau berdampingan satu sama lain. Braudel ini ya cucu muridnya Lombard ya, Denny Lombard yang nulis Nusa Jawa adalah cucu muridnya Braudel, ya, sama-sama dari Anal School ya di Paris. Nah, saya pikir Indonesia itu ya begitu. Iya betul itu. Iya betul itu. Berbagai kebudayaan besar di dunia. Iya betul itu. Nah kalau tadi saya ngomong soal bagaimana kita menelisik substratum Islam Nusantara tapi lewat seni. Itu saya maunya itu bisa mendeteksi itu. Berarti cara bersilangnya tadi itu. Unsurnya apa dan logikanya kayak apa, ekspresinya kayak apa. Itu kita tuh saya maunya ke sana. Karena itu kita nggak bisa membuat secara preskriptif ya, nggak ada rumusannya. Kita nggak punya metode. Nggak ada metode. Setiap zaman itu tantangannya beda-beda gitu tuh loh. Dan itu yang masih area yang menantang gitu loh. Itu. Dan salah satunya pengen Anda jawab di program studi Ilmu ini. Iya gitu. Bahkan saya kadang-kadang menantang itu ya, misalnya ya. Jadi sekarang sebetulnya memang ini prodi ini sebetulnya sejak awal itu kami mendambakan. Jadi prodi IRB sama kajian budaya yang S3 itu di bawahnya itu dikuati ilmu sejarah sebetulnya. Maka di sini ada pusat sejarah dan etika politik. Sebetulnya itu sama etika politik menarik sekali. Iya, jadi itu karena sejarah itu kan ya sebetulnya kan pengetahuan yang belum diklaim disiplin-disiplinnya ini apa kayak gitu kan itu kan. Ya, jadi saya mengatakan ini kita encourage mahasiswa kita tuh belajar sejarah
Tapi bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi belajar tadi itu ya, belajar munculnya persilangan yang menghidupkan tadi itu. Plus kalau zaman sekarang itu bagaimana bisa disajikan ke dalam misalnya ya audiovisual, film dan sebagainya. Konten TikTok, iya, YouTube dan itu kita butuh kayak gitu itu loh. Jadi bukan hanya dalam bentuk tulisan, ya. Bentuknya kayak apa terserah, tapi harus sudah mulai menyentuh dunia audiovisual gitu ya. Digital itu. Tapi basisnya itu ke sana kita. Jadi pengalaman becoming Indonesia yang bukan di level kekuasaan, tetapi yang grassroots, culture itu. Betul. Nah, saya ini juga dalam 6 bulan ini saya sedang rutin ya secara tekun mendalami soal migrasi orang-orang Austronesia. Yaitu kita semua. Betul. Ya. Orang Filipina, orang Indonesia, orang-orang di Pasifik sana, orang Maori, orang Polinesia, sampai orang Madagaskar betul, di bagian barat. Yang mereka datangnya itu dari pulau kecil di Taiwan ya. Nenek moyang kita secara genetik ternyata berasal dari sana ya, yang kemudian menyebar membentuk maritime Southeast Asia ya. Mereka berjumpa dengan bangsa-bangsa yang lebih tua mendiami wilayah Asia Tenggara, orang-orang Melanesia ya, di Papua ya, di Kepulauan Solomon dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah asimilasi. Ternyata. Jadi tidak ada, ya mungkin ada ya ketegangan ketika mereka pertama kali berinteraksi. Tapi yang terjadi adalah asimilasi yang kultural bahkan di level genetik. Betul. Yang kemudian melahirkan misalnya orang-orang Flores, orang-orang Timor, orang-orang Ambon. Itu di level genetiknya. Belum di level kulturalnya yang sangat menyebar. Nah, dan itu terjadi hampir tanpa kekerasan dalam yang skala full scale, skala yang besar. Betul. Begitu, Pak Nardi. Iya, betul. Ini saya barusan baca cerita ini tentang budaya di Timor Barat. Timor Barat itu jadi tekstil di sana apa namanya tenun. Jadi lewat sejarah tenun itu kita bisa tahu menurut bahasa Anda tadi ya sejarah persilangan. Persilangan yang dilakukan oleh mereka menyebutnya tuh orang-orang di tanah kering. Jadi disebut tanah kering itu tuh. Dan sebelumnya banyak orang yang selalu gagal tinggal di situ. Sampai pada suatu saat akhirnya berhasil karena lewat asimilasi. Dan itu bisa dilihat dari jejaknya itu lewat tenun. Nah, jadi saya mengatakan belajar sejarah itu ya lewat ini. Betul. Belum lagi nanti ketemu itu. Interaksi kita dengan kebudayaan India. Ya, betul. Melahirkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Interaksi kita dengan Timur Tengah lewat kedatangan Islam. Interaksi kita dengan orang-orang Eropa, orang Portugal, orang Spanyol, orang Belanda dan lain sebagainya. Betul. Interaksi kita dengan orang-orang dari dataran Cina, yang melahirkan satu danau besar. Betul. besar bernama Indonesia. Saya kira begitu, Pak Nardi. Iya, betul ya. Kalau menurut Anda bagaimana? Mendalaminya secara akademik. Karena saya tidak akademik, jadi saya harus nanya ke Anda. Iya, itu sebetulnya yang kami coba impikan bersama di sini. Jadi sebisa mungkin. Nah, itu buat penelitian itu yang agak ada empirisnya. Ada empirisnya. Tapi di sisi lain kita jangan buta dengan berbagai pendekatan. Itu memang PR yang sangat berat. Itu ya. Jadi harus coba belajar
termasuk yang Anda sebutkan secara analis dan sebagainya, ya memang harus ada tahu dikit gitulah, itu ya. Jadi tujuannya sederhana, supaya orang itu lahir passionnya ketika meneliti sesuatu itu tuh, muncul. Iya itu loh. Jadi daya hidup itu lebih kuat, hasrat untuk hidup lebih kuat daripada ilmunya, gitu ya. Jargon ilmiahnya, itu yang kami maui, itu ya. Jadi itu yang kami coba ya. Makanya di sini kadang-kadang harus butuh matrikulasi juga. Betul ya, harus. Iya, untuk masuk ke sana. Biar beradaptasi dengan. Betul. Jadi prodi yang dulu namanya ilmu religi dan budaya ini termasuk kalau saya simpulkan juga mencari jawaban apa itu menjadi Indonesia. Betul, persis, betul. Ini rumusannya bagus. Jadi apa artinya menjadi Indonesia setelah kita diingatkan lewat reformasi bahwa ternyata kita tuh selama ini pura-pura jadi Indonesia ya. Stanislas Sunardi. Ini poin. Satu kalimat doang. Iya. 1,5 jam pembicaraan kita, poinnya satu kalimat setelah kita berpura-pura menjadi Indonesia. Terima kasih Pak Nardi. Terima kasih banyak. Meskipun 40% diisi oleh ketawa-tawa. Tapi saya pikir ini episode yang penting dan membuka mata saya, termasuk juga mungkin membuka mata teman-teman ya, bagaimana Indonesia ini bukan barang yang tunggal, ya, bukan barang yang monolitik, tapi ada berbagai macam pemahaman, jutaan penafsiran tentang Indonesia, dan tapi kita tetap berpikir tentang satu nation state ya. Tetap punya bayangan yang sama tentang nation state, yaitu Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.